Haleluya. Shalom saudara-saudara semua. Harapan saya saudara baik, sehat, sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan saudara. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, walaupun keadaan kelihatannya sulit, walaupun keadaan mungkin sulit untuk kita terima mungkin. Tapi harapan saya, doa saya, setiap kita menerima sukacita Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, saat ini saya mau membagikan tentang respon yang benar. Bagaimana kita meresponi tentang situasi, bagaimana kita meresponi soal keadaan yang sekarang datang kepada kita. Dan ingat, keadaan ini tidak hanya datang untuk kita sendiri atau untuk orang yang di luar sana, tapi keadaan sini datang untuk setiap kita. Siapapun kita, apapun agamanya, berapapun umurnya, apapun status sosialnya sekarang, keadaan ini datang kepada kita. Corona datang, memberi dampak yang sangat luar biasa bagi setiap kita manusia yang ada di muka bumi ini. Hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana kita merespon yang benar. Respon yang benar. Saya bacakan di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, Kolose 1 ayat 9 ini adalah isi hati atau doa dari Paulus dan para rasul saat itu. Paulus berdoa bahwa ini pesan untuk jemaat Kolose bahwa kita menerima hikmat dan pengertian yang benar melalui keadaan ini. Bahkan yang sempurna. Itu kerinduan seorang rasul Paulus. Keadaan boleh datang, tapi pertanyaannya, apa yang kita dapat melalui keadaan ini? Kondisi dan keadaan kita sedikit banyak terpengaruhi oleh Corona atau COVID-19 ini. Mungkin kita, banyak orang mulai khawatir, banyak orang mulai bahkan dihantui ketakutan, banyak orang mulai bingung, bahkan ya mungkin ada beberapa udah mulai depresi dengan keadaan ini, saudara. Tapi pertanyaannya, apa yang kita bisa ambil? Apa yang kita bisa lihat? Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dengan kondisi ini, saudara? Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kondisi ini? Dan kembali ingat, respon kita akan menentukan bagaimana hidup kita ke depan. Seperti itu. Saya melihat ada dua respon yang bisa terjadi akhir-akhir ini. Pertama, cuek bebek. Dia tidak peduli, ini cuma begini, bahkan dia biasa-biasa saja, saudara. Tidak mempedulikan apapun, saudara. Walaupun sebenarnya mungkin ini diizinkan Tuhan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dia nggak peduli dengan itu semua, saudara. Respon yang kedua adalah justru kita semakin mencari Tuhan, kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kondisi seperti ini. Harapan saya, saudara, memiliki respon yang kedua, yaitu respon yang benar. Ketika saudara mengalami kondisi tertekan, bingung, khawatir, saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Mari kita lepaskan energi kita, bukan ke hal yang lain, bukan ke hal kekhawatiran, bukan ke hal yang membuat kita takut, tapi justru energi kita. Mari kita keluarkan, mari kita buang energi kita untuk kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Kemana energimu dibuang, itu akan menentukan arah hidup. Oleh sebab itu, mari kita berikan energi kita hanya untuk, Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi.
Mari kita keluarkan energi kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal kekekalan, hal-hal kerajaan Allah, janji-janji Bapa untuk kita. Sehingga kita akan tahu, kita akan menerima. Seperti doa Paulus, kita akan menerima hikmat dan pengertian yang sempurna. Hikmat dan pengertian sempurna hanya kita bisa dapatkan ketika kita dekat dan melekat dengan Bapa di surga. Hanya kita bisa peroleh kalau kita dekat dengan Bapa di surga. Kalau tidak, kita tidak akan menerima hikmat dan pengertian yang benar. Doa saya, biar dengan melalui keadaan ini, saudara, melalui keadaan ini, kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Tanggal 18 Maret saya sempat memposting, saudara, itu masih awal-awal. 18 Maret saya sempat memposting di FB satu status, saatnya untuk merenung, introspeksi diri, dan meningkatkan diri kepada pencipta kita. Kenapa saya bilang pencipta? Karena ketika kita sadar dan dekat dengan pencipta, disitulah kita tahu kenapa kita diciptakan. Tanya kepada Tuhan, apakah mungkin saat-saat ini Tuhan mau kita berfungsi sebagai dutanya? Saat-saat ini mungkin Tuhan mau bahkan kita menjadi berkat buat orang lain. Kita tidak khawatir, tapi justru kita jadi berkat untuk orang lain. Saudara, mari kita keluarkan, kita buang energi kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika engkau memikirkan hal-hal yang di atas, percaya Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Percaya Tuhan sendiri akan yang bahkan memberitahukan apa yang menjadi keinginannya bagi kita. Percaya Tuhan akan memberikan arahan-arahan yang sempurna. Kisah 1 ayat 9 bagian akhir, kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Pastikan dirimu. Keadaan ini boleh datang, pastikan dirimu, saudara. Saudara memiliki respon yang benar. Memiliki respon yang benar. Ingat, keadaan boleh sama, kondisi dunia boleh sama, semua orang mengalaminya. Tapi ketika kita memiliki respon yang benar, ketika kita mengeluarkan respon yang benar, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Orang lain boleh khawatir, tapi kita tetap pegang janji Tuhan. Orang lain mulai takut, kita tetap akan mendapatkan janji Tuhan bagi kita. Mungkin hidupmu terdampak oleh COVID-19, tapi percaya Tuhan akan menjaga kehidupan. Percaya sama seperti di dalam Samuel sama seperti Daud ketika Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat di sekitar Daud untuk menjadi teman, untuk menjadi penolong di saat yang tepat. Percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa menolong hidupmu. Percaya orang akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa menjaga dan mengangkatmu, saudara. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, murid Kristus, jangan pernah jauh dari Tuhan, justru semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah cuek dan masa bodoh dengan keadaan. Jangan pernah cuek dan masa bodoh kepada Tuhan, tapi justru ini waktunya. Ini saatnya untuk kita merenung, introspeksi diri, dan meningkatkan diri kepada pencipta, Bapa kita, Tuhan kita yang ada di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberikan kekuatan saudara. Biar kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan, bahkan kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kita, membungkus kita dengan kuasa darah Yesus, dan menjaga kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu, setiap murid Kristus yang dekat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan.